Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa dina wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Bapak sekalian, jadi saya akan membahas mengenai semacam pantulan perjalanan hidup kita yang sangat identik dengan tasbih, ya. Jadi ada namanya, kita kenal namanya kalimat al-baqiyatus sholihat. Kalimat baqiyatus sholihat itu bunyinya kita pasti sudah hafal semua, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Nah, kenapa sebegitu urgent dan sangat penting itu kita ucapkan berkali-kali, kita pikirkan dan seterusnya? Karena di dalam kalimat itu tersembunyi perjalanan hidup kita. Sehingga ada seorang ulama besar, Hujjatul Islam, Imam Ghazali, ya, beliau mengatakan seluruh ajaran tauhid, ya, seluruh ajaran tauhid dan amaliyahnya tauhid yang selama ini kita dalami, kita pelajari, dan mulai dulu sampai sekarang ada berjuta-juta kitab buku mengenai tauhid ini. Rupanya semuanya tersimpul di dalam kalimat al-baqiyatus sholihah tadi. Nah, kalimat itu kalau ditulis ya gini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah la haula wa la quwata illa billah. Al-Azim. Nah, pasti kita hafal semua, ya. Ini semua diawali subhanallah. Sampai kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mendawamkan, memfikirkan subhanallah, subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tambah 1 kali tetapi dilanjutkan Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wa la syarika lahu wa la Halal adim, biar genap 100. Nah, ini diawali subhanallah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Perjalanan maha suci ini kan ucapan yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Kenapa kita harus mengucapkan maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah? Karena maha suci itu akhir kata, ucapan dari ketakbudayaan kita ketika kita mengakui keimanan kita. Ya Allah, ternyata engkau ini, jadi begini, misalnya kita ini mendalami Asmaul Husna sampai maknanya, sampai syaratinya, mendalami sifat-sifat Allah semuanya. Habis
habis itu mengenal diri kita sampai tuntas. Begitu kita saat itu yang muncul adalah ya Allah, kuluman alaiha fan. Segalanya ternyata fana Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, yang ada, yang abadi hanyalah wajahmu yang maha besar dan maha mulia. Jadi subhanallah itu adalah ekspresi sebenarnya. Kalau dari segi kita, kehambaan kita itu ekspresi kehambaan kita. Di akhir perjalanannya dia ternyata menyadari dirinya fana. Nah, ya Allah, ini ternyata kita nggak bisa, yang namanya orang fana itu nggak bisa apa-apa, ya, nggak berdaya, nggak memiliki daya apa-apa. Segalanya seperti sirna, seperti bayang-bayang lah ya, bayang-bayang. Ada benda memiliki bayang-bayang karena ada cahaya. Bayang-bayang itu pasti nggak berdaya, nggak memiliki daya apa-apa, dia bayang-bayang. Nah itu yang disebut fana, itu seperti itu. Alam kehidupan semesta ini, diri kita semua ini seperti bayang-bayang sebenarnya. Nah fana. Nah di akhir kesadaran kita sebagai bayang-bayang, maka kita ini nggak bisa mengucapkan kata-kata kecuali subhanallah, maha suci Allah. Jadi Anda mengucapkan subhanallah itu sebenarnya Anda seperti habis mengarungi seluruh alam semesta, ya, mulai dari bumi paling dalam sampai langit Sabtuju, sampai aras sana, ya, itu rasanya Anda sudah habis mengalami itu semua. Maka setelah Anda mengarungi perjalanan habis, ya dunia, ya akhirat, semua Anda arungi, maka tidak ada kata lain kecuali subhanallah. Jadi subhanallah itu dasarnya bukan main sebenarnya, karena itu akhir seluruh perjalanan, ya perjalanan kebenaran, perjalanan drama kehidupan, perjalanan semesta, semuanya akhirnya subhanallah suci Allah. Nah karena itu kenapa seluruh isi langit dan bumi ini semua bertasbih. Atom, nuklir, binatang-binatang, spesies apa saja, dari jen apa saja bertasbih. Kenapa? Karena mereka menyadari fana-nya. Ya. Debu, air, api, energi semua menyadari fana-nya, sehingga dia bertasbih. Nah, kita manusia ini makhluk yang sempurna, dan karena kesempurnaannya inilah manusia mesti dikembalikan, karena begitu kita hidup di dunia ini dalam alam yang serba bayang-bayang tadi, dan betapa banyak manusia mulai zaman dulu sampai sekarang ini, hampir separuh lebih, apalagi hari ini, yang lebih banyak menyembah bayang-bayang. Menyembah bayang-bayang itu apa? Ya menyembah bayang-bayang. Orang menyembah berhala itu menyembah bayang-bayang sebenarnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi suruh memberi nama kepada berhala-berhala. Coba kasih sampai tumuh, kasih apa itu, tahu nama-namanya apa? Orang-orang kafir di zaman jahiliyah tidak berani mengatakan ini batu, ini kayu, ya toh, ini batu, nggak berani. Dia katakan ini Tuhan, katanya gitu. Coba kalau dia menyadari itu hanya batu, hanya kayu, oh, ini bukan Tuhan ini ternyata. Nah, di bayang-bayang itu tadi menjebak.
Coba. Nah, ini namanya al-fana. Manusia dia pada kesadaran kefanaannya, hangus, habis, gak berdaya, dia hanya mengucapkan subhanallah. Nah, dilanjut walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Nah, begitu seseorang mengucapkan subhanallah akhir perjalanan, saya sering mengingatkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Itu satu-satunya surat yang diawali dengan subhana. Di Al-Quran itu hanya surat Al-Isra. Tidak satupun surat di Al-Quran yang diawali dengan kata subhana. Kenapa ini surat Al-Isra ini, Isra Mi'raj Nabi ini diawali dengan subhana? Karena ini perjalanan Rasulullah untuk dibukakan sebuah kesadaran universal mengenai fana belkau, fananya alam. Karena itu beliau harus mengarungi semesta ini. Berakhir dengan fana. Selain Allah, fana. Karena dia menyadari kefanaannya. Wa yabqa wajhu rabbik. Yang abadi, yang baqo hanyalah wajah Tuhanmu. Maka di alhamdulillah inilah disebut al-baqo. Maksudnya apa? Kesadaran kita akan baqo'nya Allah, abadinya Allah, tak berubahnya Allah, mahanya Allah. Maka manusia tidak bisa mengucapkan kecuali segala puji hanya bagimu Allah. Kenapa ya kita ini kok tiba-tiba diperintah mengucapkan habis subhanallah alhamdulillah urutannya? Ini menggambarkan segala puji bagi Allah itu setelah kita mengarungi siapa diriku, siapa alam ini, siapa makhluk ini. Ya Allah, yang maha suci Engkau Allah. Ini kita bergulat di sini sampai betul-betul kita sadar, karena itu yang abadi hanya Engkau Allah. Tahu yang abadi hanya Engkau, isi keabadian itu pasti kesempurnaan, keagungan, kebesaran. Maka tidak ada kata lain kecuali kita harus memuji Dia. Dan supaya pujian itu selayaknya Allah dipuji, Rasulullah itu pernah bermunajat, la usni sana'an alaik kama asba'at ala nafsi. Tuhan, saya nggak bisa memuji seperti layaknya Engkau dipuji. Pujian seluruh makhluk ini kalau dikumpulkan jadi satu, dikalikan jumlah makhluk lagi, itu tetap nggak seimbang dengan kebesaran, keagungan, keuluan, kesempurnaan Allah yang berhak dipuji. Karena itu, ya Allah, bagaimana ya memuji? Allah ngajari kepada kita lewat surat Fatihah. Surat Fatihah itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah, aku memuji Allah, tidak. Tetapi segala puji bagi Allah. Supaya apa? Supaya hamba-hamba Allah itu memuji Allah selayaknya Allah dipuji. Makanya langsung para hambanya diajari, kalau kamu memuji aku, bunyinya alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh mengucapkan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, tapi diawali alhamdulillah, nahmadu, kami memujimu, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah ini statement, deklarasi kita mengenai keabadian ilahiyah
Maka kalau di dalam subhanallah ini, maka kita mengenal sifat jalaliyah, sifat-sifat kebesaran. Maha kuasa itu sifat kebesaran, maha menentukan, maha tegas, maha menyiksa, maha memaksa. Itu sifat-sifat kebesaran yang isinya karisma. Nah, di situ itu semua kalau dipahami, kita itu juga akhirnya subhanallah. Tapi di alhamdulillah ini jamaliyah, keindahan, jamaliyah, keindahan. Jadi keindahan itu pasti berbalik menjadi pujian. Alhamdulillah, sifat maha sayang Allah, maha memberi rezeki, maha mengampuni, indah semua kan, maha lembut, maha mendampingi, maha peduli. Itu semua lembut, semua indah. Alhamdulillah. Nah, di dalam basmalah kita ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman itu masuk kategori jalaliyah. Ar-Rahim masuk jamaliyah. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada hambanya di seluruh dunia ini. Itu dapat rahmannya Allah. Yang Islam, yang non-Islam dapat semua. Ya. Tetapi rahmaniyahnya Allah, rahmannya ini harus diraih dengan kesiapan diri kita untuk beriman, berjuang, berikhtiar, beribadah, taat, semuanya seperti sebuah perjuangan. Itu Ar-Rahman. Tapi besok Ar-Rahim itu yang dapat hanya orang yang beriman, dan itu di akhirat nanti. Di akhirat orang non mukmin tidak akan mendapat rahimnya Allah. Dia hanya di dunia saja Rahman saja, rahimnya nggak dapat. Nah, rahim itu kasih sayang cinta Allah tanpa usaha. Tanpa usaha. Artinya begini, kita besok di akhirat, wah aku kepengen bebas nih dari neraka gitu misalnya. Yuk kita berjuang ya supaya bebas, gimana? Nggak ada. Kita mau masuk surga ini, gimana ya strateginya masuk surga ini ya? Gitu. Nggak ada besok di sana. Di dunia ada orang bicara strategi, taktis, macam-macam. Di akhirat langsung semua dari Allah. Di neraka ya sudah neraka, surga. Itu karena rohimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Karena itu Rasulullah SAW itu disifati oleh Allah Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Raufur Rahim sifat Nabi, bukan Raufur Rahman. Bukan. Ya, Nabi itu bukan Raufur Rahman, tapi Raufur Rahim. Saking sempurnanya kasih sayang rahmatnya Allah kepada Nabi Rahim. Nah, ini subhanallah walhamdulillah. Jadi, ketika kita mengenal ya Allah, Engkau ini maha suci dan Engkau maha terpuji. Kalau begitu, kita membuat deklarasi dari sini. Ya. La ilaha illallah. Kita ada Tuhan selain Allah. Jadi para ulama itu macam-macam memberi penafsiran. Penafsiran untuk amaliyah ya. Penafsiran bukan makna harfiah. Kalau makna harfiahnya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi makna amaliyah. Ketika kita ada yang menyebut la ilaha, ketika la
Tidak ada yang itu Asmaul Husna ada 99. Tidak ada yang Malik, tidak ada yang Kudus, tidak ada yang Salam, tidak ada yang Al-Mu'min, tidak ada yang Muhaimin, dan seterusnya. Illa Allah, kecuali Allah. Atau Anda memasuki sifat Allah, la ada Allah ya, wujud hidam bakok, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada yang hidam kecuali Allah. Tidak ada yang bakok kecuali Allah. Itu tidak ada. Semua asma dan sifat Allah itu ngumpul di Jalaliyah dan Jamaliyah. Tidak ada yang Jalaliyah dan tidak ada yang memiliki Jamaliyah kecuali Allah. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah itu sebuah kesempurnaan perjalanan. Maka disebut beriman orang itu. Kembali kepada istilahnya necklace atau intisari dari perjalanan tadi. Allah, ya kita ketemu Gusti Allah nih, alasannya kita bertemu Allah. Tidak ada Allah. Ini sebagai salah satu rukun syarat orang disebut beriman kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini perjalanan kita. Nah, begitu kita itu mengucapkan la ilaha illallah, terus setiap hari kita perbaharui terus iman kita. Ya, setiap hari kita berkali-kali mengucapkan la ilaha illallah itu untuk memperbaharui itu artinya yang disebut memperjed itu iman aku. Kata Rasulullah SAW sampai beliau perbaharui iman la ilaha illallah dan mengucapkan la ilaha illallah. Memperbaharui itu karena apa? Iman ini memiliki tingkat kontaminasi di hati kita itu, yang luar biasa. Anda habis sholat, habis ini tiba keluar jalan raya, lihat motor lewat, mobil lewat, handphone bunyi, ini apa? Kita sudah kayaknya di alam lain lagi, sudah. Itu ini di alam apa ya? Kok tidak ada Tuhan rasanya di sini sudah. Tadi saya di ruangan tadi ada Allah ya. Di sini sudah nggak ada rasanya. Nah, ternyata ada kontaminasi debu itu luar biasa. Karena itu kita harus klarifikasi lagi, baca la ilaha illallah. Terus supaya apa? Clear lagi. Nah, di sini. Maka kita memasuki yang keempat. Ya, habis la ilaha illallah apa ini? Yang nggak ada kata lain kecuali Allah Akbar. Allah Maha Besar. Orang mengatakan Allah Maha Besar itu sama dengan aku. Habis nggak ada apa-apanya sudah. Yang karena engkau Maha Besar. Nah, Allahu Akbar ini posisinya seperti eskalasi perjalanan iman kita. Di akhir seluruh perjalanan ini, akhirnya Allah Akbar. Allah Maha Besar. Nggak ada yang besar. Artinya nggak ada yang bakal berkutik semuanya. Kalau orang mengucapkan Allah Akbar dengan sesuatu, lalu di breakdown. Kalau begitu ya sudah. Di dalam proses saya mewujudkan Allahu Akbar sehari-hari didukung la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali bersama Allah yang Maha Luhur, Maha Agung. Saya nggak bisa Tuhan terus-menerus ingat kamu kecuali Engkau bersamamu. Bila aku nggak bisa sholat, kalau tidak Engkau beri nur, Engkau beri pertolongan. Aku juga nggak akan pernah baik kalau nggak Engkau ampuni, nggak Engkau buka hatiku. Ini makna la haula wala quwwata. Ya. Nah, ini Allah Akbar akhir sekaligus juga awal, karena itu begitu orang itu mengucapkan Allah Akbar, itu apa awal?
awal kita menghadap Allah ketika sholat diwajibkan baca takbiratul ihram. Allah. Nanti sholat lagi Allah Akbar lagi. Dan sholat ibadah yang paling banyak takbirnya itu yang di dalam sholat. Setiap gerak-gerik ada takbirnya. Karena gerak-gerik ini lambang perubahan-perubahan. Di dalam proses perubahan-perubahan, manusia memiliki kecenderungan lalai, lupa, lepas dari atmosfernya. Makanya harus ditakbiri lagi. Allahu Akbar. Rukuk Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Mau tahiyat Allahu Akbar. Nah, inilah lalu jadi awal. Makanya seringkali digambarkan sholat jenazah, ya, sholat jenazah orang mati itu takbirnya 4 kali. Kenapa? Itu untuk menguatkan perjalanan si mayat tadi. Pertama kali apa yang ditakbiri adalah setan, iblis, dan segala instrumennya. Takbir yang kedua menakbiri hawa nafsu kita ini dengan seluruh komponen-komponennya, semua takbir. Yang ketiga menakbiri dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat juga harus ditakbiri. Takbir yang keempat menakbiri segala hal selain Allah. Lalu benar-benar si mayat itu bisa kembali pada Allah. Karena semua sudah habis, ditakbiri semua. Dunia, akhirat, segala hal selain Allah, nafsu, setan, habis. Kembali irji'i ila rabbi, kembali pada Allah. Nah, cuman kita diajari oleh Rasulullah dalam sholat ini diwajibkan takbir. Begitu Allah Akbar di awal itu kita sholat, segala hal selain Allah harus habis, nggak ada. Nah, kalau Anda bisa sholat seperti itu, bisa. Ya, hanya engkau saja yang ada Allah. Jangan begitu. Begitu baca Fatihah, baca surat, geleyang pikirannya sudah. Mulai mikir ini, kantor tadi belum beres, ini. Sudah, Allahu Akbar lagi, ya, supaya hanyut lagi, habis lagi, ya, segala urusan hilang semua. Wah, suci kau ya Allah, yang maha Subhanallah, wa bihamdi. Sampai Allah mendengarkan. Kita puji lagi Allah. Allah mendengarkan orang yang memujinya. Sampai kita sujudkan lagi Allah Akbar. Habis diri kita. Menggambarkan sirnanya diri kita habis. Dan wujud kepatuhan total. Jadi karena itu Rasulullah menganjurkan kita berzikir ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Ada paling enggak kalau habis ada punya zikir khusus ini. Selesai itu ngapain saya? Ya udah zikirnya aja, enggak usah dihitung. Sambil jalan, sambil pulang, sambil berangkat, naik sepeda motor, tapi di hati bunyi Allah. Anda mau tidur juga begitu, sampai Rasulullah menganjurkan kepada putrinya Siti Fatimah. Sampai kalau kamu mau tidur baca Subhanallah 33, Alhamdulillah Allah 34, 33 ditambah 1, 34 jadi 100. Digambarkan
sampai disebut zikir Fatimiyah gitu. Karena itu zikir yang asalnya dari perintahnya Nabi kepada Siti Fatimah ketika beliau minta seorang pembantu karena tangannya kapalan ya, numbuk apa itu gantung sendiri, bikin kopi sendiri sampai kapal kan. Sampai akhirnya beliau itu Siti Fatimah, ya Rasul, saya ini kok melas banget ya, ibaratnya gitu. Saya ini kan putri raja, putri nabi, putri Rasul. Allah, saya ini sampai kapalan tangan saya giling apa itu kalau di Jawa itu ya, apa itu numbuk gantung sendiri sendiri kok dicarikan ada nggak pembantu gitu ya. Oh ya, akan saya beli yang lebih hebat dari pembantu. Wah, seneng beliau. Apa? Menjelang kamu tidur baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu 33 kali. Ini lebih hebat dari pembantu. Anda ini beliau maksudnya apa? Saking hebatnya zikir al-Baqiyatus Sholihah karena seluruh hidup kita ada di sini. Kita sebagai hamba Allah harus mewujudkan kehambaan kita dan kita mengenal Allah, harus kita yakini ketuhanannya, rububiyahnya. Itu semua ada di sini. Bahkan ada satu kitab, kitab apa saya lupa, kalau nggak salah Taqwatul Akhbar atau apa ya, disebutkan di sana orang membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sekali itu Allah menciptakan apa makhluk seperti burung itu sedang menyelam di dalam samudra. Burung itu sayapnya memenuhi langit, sebesar langit, masuk dalam samudra. Itu samudranya ya bukan kayak samudra lebih dasar lagi. Kita baca 2 kali, itu burung itu keluar. Kita baca 3 kali, burung itu mengepakkan sayapnya juga. Air di seluruh samudra tadi menetes lewat apa sayap-sayapnya, dan tetesan itu menjadi malaikat-malaikat semuanya yang jumlahnya tentu tidak terhingga, yang memohonkan ampunan kepada Allah dosa kita yang sedang baca itu. Dulu saya mendengar kata-kata itu dari guru saya ketika saya masih sekolah di Sanawiyah. Itu mikir, masa mungkin baca sekedar subhanallah alhamdulillah lahul ternyata sampai sedasar itu. Nah, setelah lama saya renungkan, saya ketemu dengan ungkapan kitab-kitab Imam Ghazali bahwa seluruh ajaran tauhid mana itu tersembunyi di dalam ini semua. Oh iya, kalau manusia menyadari mengucapkan tasbih, tahlil, takbir, hauqalah, ini la haula wala quwwata itu namanya hauqalah, Allah Akbar namanya takbir, la ilaha illallah itu namanya tahlil, ya, alhamdulillah itu tahmid, subhanallah itu tasbih. Dengan penghayatan seperti ini, ya wajar kalau Allah menciptakan burung yang memohonkan ampunan luar biasa seperti itu. Nah ini sering ini Anda ngajari zikir kepada anak-anak kita, ya. Awal-awal diajari ini aja, ayo baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, haula wala quwwata illa billah. Mau berangkat sekolah, ayo suruh baca 7 kali dulu, itu aja. Lama-lama nanti sudah kelas 3, sekarang naikin 21 kali, atau belakangnya ditambahin astagfirullahaladzim, bagus. Alhamdulillah astagfirullahaladzim, itu akan berpengaruh bagi masa depan si anak tadi. Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada pertanyaan, diamalkan saja. Ya, diamalkan. Lupa, ingat ini lagi. Ya. Jangan, oh saya sudah aduh lupa, nggak usah sekalian lah. Jangan. Harus, mumpung Anda masih muda. Ya. Kalau sudah tua, Anda bisa tanya kepada kakek-kakek. Itu bangun malam mau nunggu aja berat banget, jalan berat. Karena air sedikit masuk angin. Ya toh? Nanti musim agak dingin, rematiknya pada kumat. Dan dia menyesal kenapa ketika tidak muda dulu, ketika saya masih semangat tidak bangkit ibadah. Ya, kalau mbak-mbak lihat nenek-nenek, nenek-nenek pengajian gitu, ya, nenek-nenek kemana mau bawa nyangin gitu, ya kayu putih, dikit-dikit. Nah itu karena dikit-dikit dia pusing, dikit-dikit masuk angin. Anda masih muda, terus semangat besar kepada Allah. Itu pengaruhnya kepada anak cucu Anda. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.